Selamat datang di New Identity Church Indonesia, tempat di mana iman dan komunitas menjadi satu. Di sini kami percaya akan kasih, kebersamaan, dan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Mari kita siapkan setiap hati untuk memuji, menyembah, belajar, dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, selalu ada tempat bagi Anda di sini. Bersama kita rasakan kehangatan berkomunitas dan kegembiraan menyembah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di New Identity Church. Cik. Oke, shalom. Shalom saudara semua. Boleh lambaikan tangan. Wah, ini jam-jam ngantuk nih ya. Boleh salam buat kiri kanan juga dulu nih, kenal-kenalan dulu. Shalom semua Bapak Ibu, selamat datang. Welcome home, welcome to New Identity Church Indonesia. Perkenalkan, nama saya Malvin, host untuk ibadah raya kedua hari ini. Dan di ibadah kedua ini kita akan dilayani as always sama tim Praise and Worship kita yang keren-keren, ganteng-ganteng ini. Boleh kasih tepuk tangan. Dan juga gak lupa, ya tadi di ibadah pertama, luar biasa pelayanan dari Evangelis Jeffrey S. Chandra. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti juga untuk di ibadah kedua ini. Dan ya, kita persiapkan hati. Boleh bangkit berdiri sambil saya persilakan untuk tim Praise and Worship untuk naik. Oke. Segitu saja untuk openingnya. Terima kasih. God bless you. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi dong. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya dong. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada siang hari ini Bapak, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini lagi Tuhan Yesus. Bersatu hati Tuhan Yesus. Untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya hati-Mu saja yang disenangkan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Bapa, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Melawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau berkati setiap dari rangkaian ibadah. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap memuji nama Tuhan kita katakan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Mari saudara kita tepuk tangan atas kepala kita. Haleluya. Sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Semua. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagiku. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yang percaya bahwa Tuhan kita baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, Tuhan baik di dalam hidupku,
haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Semua, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan Tuhan, haleluya. Kami percaya kami punya Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan, kasih setiamu Tuhan Yesus. Bersama-sama saudara. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Amin. Ku rayakan kasih-Mu. Lebih lagi saudara, kita mau katakan, kataku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Sebab Tuhan baik, amin saudara. Dia menjadikan kita lebih dari pemenang, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama-sama dari awal lagi saudara kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Masih saja memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama saudara kita katakan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau terus dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur atas segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama saudara, kita mau rasakan hadirat-Nya turun atas setiap dari kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama saudara. Hadir di bait kudus-Nya, sangat kuat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, amin, yang datang dengan segenap hatinya, bersujud
berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Dengan iman kita mau katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Terima kasih Tuhan. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu ku rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi kita katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan, Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur,
besar. Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Lebih lagi saudara kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Sekali lagi kita mau katakan, name above all name, name above all name. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Besar Engkau ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Besar Allahku, nyanyi dan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. Lebih lagi saudara kita mau katakan, Allahku, nyanyi dan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. Samanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Benar Tuhan, sekali lagi kami nyatakan kepada Tuhan bahwa hanya Engkau yang maha besar, hanya Engkau yang maha dahsyat dalam hidup kami. Engkau satu-satunya penguasa dalam hidup kami, dan hanya nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang di dalamnya manusia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat momen saat ini ya Tuhan. Kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kami mau bersyafaat kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat hubungan dalam keluarga yang dipulihkan antara ibu dan anaknya. Tuhan, sungguh kami percaya Engkau pun datang ke dunia ini Tuhan, untuk memulihkan hubungan demi hubungan. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur Tuhan buat apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah Kau buat dalam kehidupan jemaat-Mu. Bahkan kami juga bersyukur
buat seorang anak muda yang mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang kami percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Semua yang terbaik itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan, pengagungan hanya bagi Engkau yang layak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa yang baik, saat ini juga kami mau satukan hati, kami mau sepakat, kami mau dukung pokok-pokok doa dari umatmu, jemaatmu Tuhan, yang sudah disampaikan kepada kami. Kami percaya sampai saat ini, Engkau Allah yang mendengar doa, Engkau Allah yang menjawab doa. Tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Berdoa bagi seorang ibu yang didiagnosa tumor. Kami berdoa Tuhan, segala kelemahan tubuh kami sudah ditanggung di kayu salib. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan kami sudah sembuh. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan pun sedang berkarya, Tuhan pun sedang memulihkan kesehatan ibu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi tumor, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi bakteri, kuman, virus, apapun juga di dalam tubuhnya, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seorang yang rindu untuk rumah tangganya diberkati, ingin memiliki rumah sendiri, diberi pekerjaan menetap, seluruh keluarga diberi kesehatan. Tuhan, kami sampaikan ini kepada Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber segala sesuatunya. Engkau yang empunya segala sesuatunya Tuhan. Dan kami datang kepada tempat yang tepat. Kami datang kepadamu Tuhan, yang tidak pernah kecewakan kami. Engkau yang jadi selalu jawaban buat kami. Engkau yang beri kami selalu jalan keluar, bahkan pemulihan, kesehatan, kesembuhannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat pujian penyembahan yang terus disampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang juga urapi hamba-Mu. Tuhan yang juga pakai hamba-Mu Tuhan untuk jadi alat-Mu sesuai rencana dan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan, pengagungan hanya bagi Engkau yang layak. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besar Allahku, nyanyi dan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, shalom. Satu kali saya ada nonton sebuah film yang berjudul The Bible. Pada waktu saya nonton film ini, Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam perasaan berkecamuk di hati saya. Yang pertama, saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya nonton film ini?
Sebab pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan sama sekali, yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan selalu ada jalan bagi umatnya. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan itu dengan dinding kiri dan kanannya lautan, saya nangis-nangisnya Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu saya pikir gini, ini kan saya baru nonton filmnya. Saya tidak tahu bagaimana saya mengungkapkan perasaan kebanggaan saya punya Allah yang seperti dia kalau waktu itu saya ada di tempat kejadian. Dan saya mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Namun Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya nangis, tiba-tiba saya jadi marah. Ketika saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel setelah mereka melewati Laut Teberau itu, mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Tidak butuh waktu yang lama Bapak Ibu Saudara. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Pada waktu saya menyaksikan adegan ini, saya marah betul dengan bangsa ini. Saya bilang ini bangsa memang keterlaluan. Ini bangsa memang gak tahu diri. Baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat. Sekarang sudah bersungut-sungut lagi. Tapi pada waktu saya marah Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya jadi malu sendiri. Ketika saya sadar, bukankah saya juga masih sering melakukan hal yang sama seperti itu? Bapak Ibu Saudara, berapa sering ketika semuanya berjalan baik, ketika semuanya berjalan seperti apa yang kita harapkan, lalu dengan mudah mulut kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Namun manakala kita sedang menghadapi banyak hal yang kita tidak mengerti mengapa semuanya harus terjadi, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Atas apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita, tetapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri buat kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu hari ini yang dia tidak bisa berikan buat kita? Atas apapun yang terjadi dan kita alami dalam hidup kita hari ini, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Sebab selama-lamanya dia Tuhan tidak pernah salah. Tidak akan pernah sekalipun dia melakukan kesalahan atas hidup kita. Sebab dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan atas apa yang dia sedang buat dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan. Dengan bersama-sama kita berkata, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik,
bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan cuma Bapa yang baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Dan sebagai Bapa yang begitu baik, seringkali Dia mengirimkan bagi setiap kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan buat kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang tengah datang dan terjadi dalam hidup kita. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang menghadapi masalah yang besar dalam hidup ini, kita justru seringkali melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, berapa sering kita merasa kita ini lebih pintar daripada Tuhan. Buktinya apa? Berapa sering kita coba untuk mengatur Tuhan, mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Kesalahan besar yang kedua, berapa sering kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita harus memahami segalanya. Sebab firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran dan rancangan hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, mungkin kau sedang takut melihat ke depan. Karena ketika engkau melihat ke depan, engkau melihat kenyataan yang tidak seindah, tidak seperti apa yang kita harapkan. Kalau itu yang membuat engkau menjadi takut dan khawatir, dengarkan Dia berkata, "Are you afraid of tomorrow?" Jesus said, "I was there." Apakah engkau takut akan melihat ke depan, masa depanmu? Tuhan Yesus berkata, Dia sudah ada di sana terlebih dahulu untuk menyediakan segalanya bagi setiap kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Bapa, katakan, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik. Hanya Engkau yang mengerti kami lebih dari siapapun, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik, engkau baik, engkau sungguh baik selamanya, engkau sungguh baik. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari angkat kedua tangan, katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Ini hidup kami, ini kehendak kami Bapa, kami letakkan di tangan
kehendak-Mu. Hinararabo, hinararabayarabashande, hinalabayarabashando, mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Bapa. Letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dialah pemilik hidup kita. Dia pemelihara hidup setiap kita. Dia tahu betul apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Hiralabayarabashande. Kami percaya selamanya takkan pernah berhenti. Kami percaya. Di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau. Yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti. Mengapa semuanya harus terjadi. Mengapa semuanya harus kami alami. Maafkan kami Bapa. Saat ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Melewati segala musim dalam hidup kami, sudah kami buktikan sendiri. Sungguh, Engkau telah menjadi Bapa yang bisa kami percayai. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di saat kita belum bisa melihat hasil akhir dari karya tangan Tuhan dalam hidup kita, seringkali secara diam-diam kita menganggap Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa Tuhan itu seakan-akan kejam? Pada saat tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Dan itu terjadi dan dialami oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mengapa saya katakan dia luar biasa? Sebab dia adalah satu-satunya orang di muka bumi ini yang dibanggakan oleh Allah. Saya akan bacakan Ayub 2 ayat yang pertama sampai ke 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu."
Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, siapa Ayub? Seperti yang saya katakan, satu-satunya manusia yang dibanggakan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita kalau dibanggakan manusia saja sudah luar biasa. Ini Allah membanggakan dia. Namun apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Saya tidak usah bicara tentang kesalehannya. Saya tidak usah berbicara tentang bagaimana dia hidup takut akan Tuhan. Yang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Ayub sudah hidup sedemikian rupa, apa yang terjadi pada Ayub? Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah ada satu orang pun dari antara kita yang pernah mengalami badai sedahsyat yang Ayub alami. Dalam sekejap, seluruh harta benda keluarga kesehatannya habis semuanya. Pada saat Ayub mengalami semuanya itu, apakah Ayub mengajukan pertanyaan? Bukan hanya pertanyaan Bapak Ibu Saudara, tetapi serentetan pertanyaan. Wajar gak Ayub bertanya? Sangat wajar. Sebab dia sudah jaga hidupnya begitu baik. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Ayub ke-38, ketika Ayub mengajukan serentetan pertanyaan itu kepada Allah, tidak ada satu pertanyaan Ayub yang dijawab oleh Allah. Tetapi di dalam Ayub 38, Allah menyadarkan kepada Ayub tentang kekuasaannya atas alam semesta ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti bertanya mengapa, kenapa sama Tuhan. Mengapa demikian? Sebab kalau Ayub aja gak dijawab Bapak Ibu Saudara, apalagi kita. Ada banyak orang yang seringkali sibuk Bapak Ibu Saudara. Selalu sibuk dengan dua pertanyaan ini, kenapa sih Tuhan, mengapa sih Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Bahkan ketika dia panggil kita ikut dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini. Dengar baik ya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Sebab dia tidak pernah menjanjikan. Kalau dia janji kita berhak komplain Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika dia panggil kita ikut dia tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi badai yang menggelora dalam hidup ini. Dalam keadaan seperti itu pun kita tetap tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Sebab cara Tuhan menyayangi kita Bapak Ibu Saudara, bukan dengan meringankan masalah kita. Tapi justru dengan menghadapkan kita dengan banyak kesulitan demi kesulitan. Supaya lewat setiap kesulitan-kesulitan yang datang dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana tangan kanannya turun dan menyelesaikan semuanya bagi kita. Cara Tuhan menyayangi kita bukan dengan mengurangi beban kita Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan menguatkan jiwa. Mengokohkan pundak kita. Sehingga beban seberat apapun kita tetap sanggup untuk memikulnya. Cara Tuhan menyayangi kita Bapak Ibu Saudara, bukan dengan memudahkan jalan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan buat dalam hidup ini, ngerti gak ngerti? Yang Tuhan minta adalah persetujuan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita harus memahami semuanya. Yang Tuhan minta adalah persetujuan kita atas apa yang dia buat dalam hidup kita.
Sebab tidak akan pernah sekalipun dia melakukan yang jahat atas hidup kita. Di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, sekali lagi saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang setuju katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Panggil Dia, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku,
selama ku hidup. Sama-sama kita katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mengapa harus Tuhan yang pegang tangan kita? Sebab kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita dapat lepas kapanpun kita mau. Kalau ada seorang anak kecil di tengah-tengah keramaian pasar malam, maka sering kali kita dengar pengumuman, ada anak nangis mencari orang tuanya dan sebaliknya. Mengapa mereka bisa terpisah? Apa mereka tidak saling menyayangi satu dengan yang lain? Sangat. Tapi kenapa mereka bisa terpisah? Karena ada begitu banyak hal di depan mata anak-anak itu yang sangat menarik perhatiannya, sehingga tanpa sadar dia bisa lepas tangannya dari orang tuanya dan mengikuti apa yang ada di depan matanya. Itu sebabnya jangan kita yang pegang tangan Tuhan. Sebab sekali lagi kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita bisa lepas kapanpun kita mau. Tapi ketika Tuhan pegang tangan kita, Dia berkata tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setianya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan hidup dengan apa yang kita lihat. Jangan hidup dengan apa yang kita rasa. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya baca sebuah kisah nyata terjadi pada waktu Perang Dunia. Maka sering kali terjadi serangan mendadak di malam hari. Pada suatu malam yang gelap pekat, ada seorang bapak lari tergopoh-gopoh. Dia gendong anak yang masih kecil di pundaknya. Mereka mencari lubang perlindungan. Ketika mereka tiba di mulut lubang itu, bapak ini segera turunkan anaknya dari pundaknya, lalu dia loncat masuk ke dasar lubang. Ketika dia tiba di dasar lubang, segera dia tengadakan wajahnya, dia ulur dua tangannya, lalu dia berkata, "Nak, sekarang kamu loncat." Bapak Ibu Saudara, itu malam gelap pekat. Apalagi di dasar lubang. Anak ini tidak bisa lihat ayahnya. Dia semakin ketakutan, dia nangis sekeras-kerasnya. "Tapi ayah, saya tidak bisa lihat kamu." Sekali-sekali karena serangan mendadak menimbulkan kilatan-kilatan cahaya. Ayah ini masih bisa lihat jelas anaknya di situ. Lalu dia berkata, "Nak, loncat, nak." Mendengar perkataan ayahnya, anak ini langsung loncat masuk ke dasar lubang. Bapak Ibu Saudara, anak ini loncat masuk ke dasar lubang bukan karena dia bisa lihat ayahnya di situ. Tapi karena dia yakin dan percaya, ayahnya pasti akan menangkap dia. Itu iman yang sesungguhnya. Ada banyak orang selalu menuntut bukti untuk bisa percaya. Namun firman Tuhan berkata, engkau melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, namun tetap percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta kita memiliki iman yang dewasa. Iman yang tidak terombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan yang ada. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang membiarkan perasaannya mengambil alih peranan iman dalam hidupnya. Jangan biarkan perasaan mengambil alih peranan iman. Sebab perasaan sangat dipengaruhi oleh keadaan. Seperti yang saya katakan, ketika keadaan baik, ketika keadaan semua berjalan seperti apa yang kita harapkan, lalu dengan mudah kita berkata Tuhan itu baik. Namun ketika segala sesuatunya berjalan sebaliknya, lalu kita mempertanyakan kasih Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi, jangan biarkan perasaan mengambil alih peranan iman. Sebab perasaan sangat dipengaruhi oleh keadaan, tetapi iman mempengaruhi keadaan. Iman mengubah kenyataan apapun yang ada di depan kita menjadi kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
Sekali lagi apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita. Kalau tadi saya ajak kita mengadakan pengakuan, saat ini saya mau ngajak kita untuk sama-sama menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dipegangannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mungkin sementara menaikkan pujian ini, sementara memperkatakan setiap kata-kata dalam pujian ini, justru ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tengah protes dalam hati. Sejak dari kandungan ibu saya sampai detik ini, saya jadi orang percaya. Namun belum pernah sekalipun saya mengalami apa yang namanya mujizat itu. Hidup saya biasa-biasa. Mujizat hanya berlaku bagi orang lain, bukan untuk diri saya. Kalau ada terlintas pikiran semacam itu Bapak Ibu Saudara, izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi, kita mendapati kita masih bernafas. Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang menghadapi apapun dalam hidup ini, kita cuma punya dua pilihan. Yang pertama, memandang masalah itu sebagai sesuatu yang begitu besar. Dan yang kedua, memandang Tuhan sebagai Tuhan yang maha besar. Kalau kita memilih yang pertama Bapak Ibu Saudara, maka percayalah kita akan hidup di dalam kepanikan, ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kalau kita pilih yang kedua, maka semua kita dapat katakan apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Izinkan dengan hormat saya jemput semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi, dengar baik ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah itu adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Kita pakai kata engkauku dan mu, artinya apa? Bapak Ibu Saudara mau sadari atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu kita memperkatakan segala sesuatu dengan iman di hadapan Tuhan,
Maka Tuhan berkata, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari yang percaya kita mau angkat kedua tangan, katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Itu sebabnya ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Kami percaya mujizat masih ada. Ku takkan berhenti percaya. Mari sekali lagi dengan iman katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun, kami tidak akan pernah lepas kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Sebab sungguh Engkau adalah Tuhan yang dapat kami percayai. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali.
Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan tidak pernah menyerah bagi kita. Lalu mengapa kita harus menyerah bagi diri kita sendiri? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini kali pertama saya ada dalam ibadah hari Minggu di tempat ini. Sebelumnya saya ada mengisi di tengah minggu satu kali dan ini yang kedua. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali menyembah bersama dengan umat Tuhan dimanapun mereka ada. Sebab memang itu yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi kali ini ibadahnya mohon maaf berbeda dari biasanya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ibadah kita hari ini aktif di hadapan Tuhan. Sebab kalau saya hanya khotbah, Bapak Ibu Saudara duduk pasif di situ. Nah hari ini kita sama-sama menyatakan iman kita bersama-sama mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Dan ini adalah altar call yang sesungguhnya. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi momen yang spesial buat saya. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sedang memperingati 27 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 27 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman itu tahun 1997. Album pertama saya itu Allah Peduli. Jadi Allah Peduli itu sudah 27 tahun Bapak Ibu Saudara. Lalu tahun-tahun berikutnya semua baik. Bapa yang kekal seperti Bapa sayang anaknya arti kehadiranmu ku tak akan menyerah. Seperti yang kau ingini besar anugerahmu kau Bapakku yang baik dan seterusnya. Sampai album saya yang terakhir aku percaya ada mujizat ini. Nah Bapak Ibu Saudara pada kesempatan anniversary ini izinkan saya mengucapkan terima kasih saya sebanyak-banyaknya atas support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya sejak dari zaman kaset Bapak Ibu Saudara. Tadi saya bertemu dengan banyak orang di tempat ini, mereka sudah dengar album saya sejak dari kecil, sekarang anaknya sudah 2 mereka semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara terima kasih atas support Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sampai hari ini Bapak Ibu Saudara CD-CD saya sudah tidak diedarkan lagi. Kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohani sudah pada tutup. Jadi distributor rohani sudah tidak ada. Lalu kemudian pabrik-pabrik CD juga sudah tutup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara banyak jemaat Tuhan dimanapun saya pelayanan. Mereka minta saya keluarkan sekarang dalam bentuk flash disk atau USB. Sebab banyak yang mengeluh sekarang sudah tidak punya CD player. Mobil-mobil baru, laptop-laptop baru sudah tidak ada CD playernya lagi. Jadi baru belakangan ini Bapak Ibu Saudara saya kumpulkan semua album saya pecah 3. Yang pertama saya beri judul Prayer and Worship. Ini album yang sangat vertikal. Kenapa vertikal? Sebab narasi yang ada di antara pujian demi pujian kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Ini untuk saat teduh. Kenapa saya keluarkan seri ini? Karena banyak yang mengeluh kepada saya setiap kali mereka saat teduh, baru berapa menit sudah bingung mau ngomong apa lagi. Bahkan banyak yang doanya cuma hafalan. Setiap hari doanya kata-katanya sama. Nah ini menolong untuk saat teduh. Dan yang kedua encouragement. Kalau yang tadi vertikal ini sangat horizontal. Kenapa? Karena semua narasi kata-katanya untuk membangun iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, tantangan dalam hidup mereka. Dan yang ketiga kumpulan All the Best selama 25 tahun terakhir rekaman saya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah tidak diedarkan lagi, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya pelayanan saya harus bawa sendiri koleksi CD maupun USB saya itu. Sebab barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album saya, nanti di depan ada beberapa sisa dari ibadah pagi, dan saya berdoa biarlah Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini saya sudah lewat 12 menit, Bapak Ibu Saudara mohon maaf kepanjangan. Tapi ada satu syarat Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan album-album saya itu harus sendirian Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi ngobrol berdua, bertiga, tapi sendirian. Lagi nyetir mobil sendiri, di rumah sendirian, maka setiap kata-kata itu akan berbicara kuat kepada setiap kita. Nanti kalau Bapak Ibu lagi putar CD atau USB saya, lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati. Shalom NIC Fam, selamat datang di Ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani untuk kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30.
untuk ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap Bapak Ibu berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth akan diadakan di minggu kedua dan minggu keempat di bulan November di jam 3 sore. Yuk teman-teman yang dari SMA, kuliah, hingga profesional muda, mari berkumpul bersama di NIC Youth Service. Selain itu, kita juga ada Sports Day. Teman-teman boleh mengunjungi Gates Lounge yang ada di depan untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, Kids Church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Yang tidak kalah penting, jemaat yang ingin dibaptis, baptisan akan dilakukan di bulan Desember, tepatnya di tanggal 21 Desember 2024. Dan pembekalan pembaptisan akan dilakukan di tanggal 15 Desember 2024. Untuk formulir pembaptisan dan pendaftaran jemaat bisa langsung menuju guest lounge. Selamat malam dan selamat datang di NIC News. NIC akan mengadakan perayaan Natal pada hari Minggu 8 Desember 2024. Persiapkan diri kalian untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai harapan baru untuk dunia ini. Sekian breaking news malam ini. Sampai bertemu di ibadah Natal nanti. Hari Natal sudah dekat. Buat semua jemaat NIC akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini pada tanggal 8 Desember 2024. Selain merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, akan ada special performance dari Praise and Worship NIC, drama musikal, dan performance lainnya. Perayaannya akan diadakan mulai pukul 9.30 dan jam 1 siang, bertempat di NIC Hall ini. Jangan lupa ajak saudara, teman-teman, dan tetangga kalian ke tempat ini. Let's celebrate Christmas together! Sekian weekly news dari NIC, terima kasih and God bless you! Haleluya. Oke, lampu boleh dihidupin. Oke, siapa yang merasa diberkati oleh pelayanan dari hambanya, Evangelis Jeffrey Chandra? Ya tadi mungkin Ko Jeff ya sempat mention itu tadi yang dari anak-anak ngedengerin sampai punya anak itu saya. Jadi saya pernah ikut juga salah satu ibadah yang dilayani sama Ko Jeff dan ya saya sangat diberkati dan ya kita beri sekali lagi apresiasi, semoga pelayanannya bisa terus disertai Tuhan ya. Dan ya untuk jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir, kita boleh sambut, mungkin boleh angkat tangan kalau ada. Ya ada di sana satu Bapak, selamat datang. Wah ini satu jiwa baru diajak oleh satu jiwa lama ya. Dan ya buat Bapak Ibu yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani ya. Jadi boleh ajak saudara, keluarga. Terutama ini kita mau memulai masuk ke Desember, masuk ke ibadah Natal nih ya. Yang mana untuk NIC kita akan mengadakannya di tanggal 8 Desember. Ya dengan tema New Hope kita akan ada 2 ibadah Natal ya. Satu pukul 9.30 pagi dan yang kedua jam 1 siang. Jadi ada perbedaan dari biasanya yang pukul 11.30 itu jadi jam 1 siang. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang biasa hadir di ibadah kedua, ingat untuk tanggal 8 nanti boleh ajak keluarga, ajak teman, ajak saudara. Dan itu juga ada flyer yang ada nanti di guest lounge, itu bisa diambil untuk dibagikan ke saudara dan teman-teman juga dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, amin semua. Oke, dan sebentar lagi kita mau persiapkan persembahan ya untuk di NIC sendiri. Di ibadah raya kita tidak mengadakan kantong persembahan, jadi persembahan bisa dilakukan lewat amplop yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara ya. Di sana Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan melalui amplop langsung yang dimasukkan di kotak persembahan setelah ibadah selesai, atau bisa melalui digital via QRIS atau via transfer. Oke. Oh ya, hari ini juga ada ibadah youth ya. Jadi buat teman-teman youth
mana suaranya nih? Masih semangat? Ini ibadah youth terakhir di 2024 ya. Jadi kebetulan saya yang akan sharing. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya anak muda, teman-teman saudara bisa ajak untuk hadir. Karena ya ini ibadah terakhir di 2024. Oke, sekian untuk news. Kita persilakan worship team untuk naik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan persembahan kita saudara. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am in, oh, I will speak of the goodness of God. Baik, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Belajar sesuatu siang hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Evangelis Jeffrey S. Chandra, yang boleh menjadi berkat bagi setiap kita jemaat NIC di tempat ini. Kalau kita melihat bahwa di sekeliling kita seringkali ketemu orang yang gak percaya Tuhan, pertama. Tetapi ada juga orang yang percaya Tuhan. Tetapi yang paling sulit adalah ketemu orang yang mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Banyak orang yang berkata dia percaya sama Tuhan, tapi seringkali hidupnya khawatir dan penuh ketakutan. Kalau orang yang mempercayakan hidupnya sama Tuhan, apabila dia disuruh terjun ke jurang, ya ini kalau Tuhan yang suruh ya, dia pasti akan berpikir pertama, Tuhan akan tangkap dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pasti akan berpikir, Tuhan bisa kasih dia sayap untuk terbang. Itulah mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Jangan cuma kita bilang bahwa saya percaya Tuhan, tetapi seringkali hidup kita dihantui ketakutan. Artinya kita nggak mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Tetapi seringkali kita sering mempercayakan hidup kita sama supir angkot yang ugal-ugalan. Seringkali kita mempercayakan hidup kita sama seorang pilot di pesawat. Tetapi sama Tuhan seringkali kita lupa. Kita nggak mempercayakan hidup kita sama Dia. Ada amin Bapak Ibu? Ya, siang hari ini kita diingatkan untuk kita belajar dari seorang Ayub. Ya, dia mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Tapi yang saya bingung dari cerita itu, saya nggak ketemu tentang kehidupan istrinya Ayub. Jadi kan anak-anaknya meninggal, semua harta bendanya meninggal, untanya, sapinya, kambingnya. Tapi istrinya nggak meninggal. Saya itu jadi pertanyaan sebenarnya. Istrinya kemana itu ya? Itu gak usah dibahas, itu cuma selingan aja. Oke, baik. Untuk yang pertama kali hadir di tempat ini, welcome home. Senang bisa beribadah bersama-sama di NIC. Selamat datang. Dan saat sebentar, seperti yang tadi host sampaikan, kita mempersiapkan persembahan kita. Seperti kita ketahui bahwa di ibadah raya umum, NIC tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat menyiapkannya di amplop yang tersedia dan memasukkannya ke kotak yang terletak di area pintu keluar. Atau diberikan secara digital, scan QR atau transfer. Namun saya akan bacakan prinsip memberikan persembahan di NIC khususnya bagi mereka yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. Demikian juga NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tetapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur
mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, akan menuai banyak juga. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini, kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi, sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan, tetapi dengan sukacita menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan, baik itu persembahan syukur maupun mengembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan atau bentuk persembahan lainnya, mari kita angkat tangan atau amplop kita. Saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara dan aminkan setiap kalimat doa ini. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum. Tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak alami resesi ekonomi. Bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi akan datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka percaya dan sadar mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Bapak, Ibu, Saudara boleh turunkan tangannya. Bapak di surga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati, sehingga yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, yang masih studi juga diberkati, yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Bagi yang single parent, mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya, dan hidupnya selalu dicintai dan disayangi banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kepadamu Tuhan.